Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Ismawati Emalia. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan, peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru memiliki peran untuk membangun atau mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Untuk menerapkan budaya positif dapat dilakukan dengan mengimplementasikan konsep-konsep disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berhubungan dengan hukuman dan penghargaan, menerapkan posisi kontrol seorang guru, merancang keyakinan kelas atau sekolah, dan menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak secara mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, sogokan, ancaman, maupun hadiah. Disiplin sangat penting untuk diajarkan dan dibiasakan pada anak sejak dini setiap hari, sebab disiplin akan membentuk karakter positif anak agar kelak ia mampu menentukan sendiri mana tindakan yang harus dilakukan dan mana yang sebaiknya dihindari dalam kehidupannya sehari-hari. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif anak sehingga si kecil dapat belajar dari kesalahan mereka dan tumbuh menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berempati. Disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab, tertib, serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Sebagai contoh paling sederhana, disiplin positif akan membuat anak mengerti sendiri bahwa dengan rajin bangun pagi ia akan merasa lebih semangat untuk bermain dan belajar. Bukan karena ingin mendapatkan pujian atau malah merasa takut dihukum mama jika tidak melakukannya. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kedua hal tersebut termasuk ke dalam motivasi eksternal. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan ini termasuk motivasi internal. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Idealnya, posisi kontrol seorang guru adalah pada posisi manajer. Posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Pada posisi ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Kesepakatan kelas merupakan aturan atau norma yang dibuat oleh guru dan siswa bersama-sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Yang kelima, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi
orang yang sukses. Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan, di mana melibatkan pengakuan dan penerimaan perasaan serta tindakan siswa, bahkan jika mereka telah melakukan kesalahan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menerapkan budaya positif, maka akan tercapai tujuan dari pendidikan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian, budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif akan terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian, kaitan dengan visi guru penggerak, salah satu perubahan yang diinginkan yaitu adanya perubahan untuk mewujudkan visi guru penggerak dengan merancang prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, refleksi modul 1.4 budaya positif. Pertanyaan yang pertama, kemudian jawabannya, saya sudah memahami konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi, kemudian mulai mengimplementasikannya di kelas dan sekolah. Hal menarik bagi saya adalah dalam pemberian kejuaraan kepada murid, ternyata suatu penghargaan dapat menjadi bumerang bagi murid itu sendiri, bahkan dapat menjadi penghubung. Dari pertanyaan pemantik yang kedua, dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah, perubahan yang terjadi pada penempatan posisi kontrol yang sebelumnya sering berada pada penghubung dan pemantau, kemudian perlahan mencoba pada posisi manajer dengan menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaan pemantik selanjutnya, menerapkan segitiga restitusi terhadap murid yang berkelahi di kelas dengan tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan pemantik selanjutnya, saya sangat termotivasi untuk terus melakukan tahapan segitiga restitusi sehingga permasalahan di kelas maupun di sekolah dapat terselesaikan dengan baik. Pertanyaan pemantik selanjutnya, hal yang sudah baik pada murid adalah munculnya motivasi internal terkait kesadaran terhadap keyakinan kelas. Hal yang perlu diperbaiki adalah kemampuan berdialog dalam posisi kontrol sebagai manajer. Pertanyaan pemantik selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, saya sering berada pada posisi penghubung. Perasaan saya kadangkala muncul rasa bersalah terhadap murid. Kemudian setelah mempelajari modul ini, saya terus mencoba dalam posisi manajer dan perlahan permasalahan dapat terselesaikan tanpa ada pihak yang dirugikan, sehingga saya dan murid merasa senang. Pertanyaan pemantik selanjutnya, pernah, namun hanya salah satu tahapan mirip dengan validasi tindakan yang salah, di mana dilakukan dialog untuk menyadarkan murid tentang perbuatan yang salah. Pertanyaan pemantik selanjutnya, hal lain yang penting untuk dipelajari dalam menciptakan budaya positif adalah berkolaborasi dengan orang tua untuk menerapkan budaya positif di lingkungan keluarga, sehingga penanaman karakter nilai-nilai kebajikan dapat dilakukan secara optimal. Demikian koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih.
salam, dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.